Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita part ketiga ya. Nama asik ya. Yuk monggo teman-teman follow, komen ya. Oke, buat para pejabat Kabupaten Tegal, silahkan tanya ke Kota Tegal. Kota Tegal itu punya tagihan kepada pemilik PTS ya, pemilik tower kurang lebih 1 miliar. Dia nagih itu susah dan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia nyari solusi cara nagihnya itu belum bisa. Karena saya dekat dengan teman-teman saya banyak dan tidak kayak di Kabupaten Tegal lah. Alhamdulillah pejabat kelas kabid, kelas kasih alhamdulillah baik hubungannya. Akhirnya nggak kayak Tegal, jauh Kota Tegal jauh dengan Kabupaten Tegal itu jauh, rahmahnya itu jauh. Banyak Kabupaten Tegal suruh ngangsu ke Kota Tegal. Saya dipanggil karena mungkin saya saya pernah kerja di di PTS itu 16 tahun, bukan pere-pere. Jadi dengan siapapun saya tahu persis mekanismenya. Kota Tegal punya tagihan kurang lebih 1 miliar, cara nanyaki nggak bisa. Akhirnya saya dipanggil, dicak duduk, saya ngobrol. Kemudian apalagi saya lihat wali kota Tegal itu kalau terkait retribusi itu orangnya tegas. Saya suka banget Mas Didion, orangnya tegas. Nah, apalagi kalau untuk tentang hal aset ya, untuk hal aset pengaman untuk kota Tegal, pokoknya dia gas. Nah, suatu ketika tagihan itu kurang lebih 1 miliar, ditagih nggak, bingung nagihnya caranya bagaimana. Akhirnya saya dicak duduk, begini aja Pak, kita bikin rapat bersama, silahkan untuk dinas-dinas terkait kumpulkan. Nah, waktu itu dikumpulkan tuh di ruang kalau tidak salah di ruang DPU Kota Tegal, rapat semua dari Satpol PP sampai jajaran yang terkait pembangunan PTS. Di situ saya ngasih masukan strateginya, bagi tugas ini, bagian dinas ini nanti seperti ini, saya mengarahkan semua. Kalau nggak percaya silahkan tanya. Saya arahkan, saya untuk japri teman-teman yang berkompeten di yang punya PTS, siapa yang pegang wilayah situ, saya yang pegang ya. WA saya cuma gini guys, untuk Kota Tegal ya Mas, ini langsung dari biro hukum. Saya WA sama biro hukumnya, langsung dia yang punya kendali di Jawa Tengah. Waktu itu saya WA, Mas mohon izin ngapunten, ini Kota Tegal jenengan ada tagihan sekian. Kalau tidak diberesi, saya tidak mau ikut campur. Kalau sudah masuk ke arena wali kota, bahaya, lebih baik saya nggak mau ikut campur. Tolong dipertahankan dulu, jangan sampai ini non dipertahankan. Saya akan siapkan, saya langsung laporkan. Nah, laporkan kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu langsung dibayar guys. Japri lagi saya ngomong, jenengan tahu kan wali kota Tegal Pak Didion orangnya seperti apa, lihat beritanya seperti apa kan. Yusuf, jangan dulu. Alhamdulillah lunas, tidak ada, boleh dicek lah ke bendahara PU, tidak ada sebulan apa 2 bulan lah itu dibayar lunas, dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Padahal saya di situ yang jual namanya Mas Didion. Mohon izin Pak Wali, saya WA, tahu kan Pak Walinya seperti apa, karakternya siapa. Kalau dia jenengan digugat terus nanti jenengan menggugat, itu malah beneran untuk Pak Wali, saya bilang gitu. Akhirnya takutan pada telepon, akhirnya bayar lunas. Itu untuk kota Tegal. Untuk Kabupaten Tegal saya pernah mau ngasih, maksud saya gini ya, biar dari desa juga dapat. Ketika ada pembangunan PTS dari desa juga dapat, dari kecamatan juga ada, ini loh ya. Tapi biar caranya itu tidak menyalahi aturan. Saya pernah, silakan tanya, dan orang-orang lama tolong panggil untuk
kepala desa seluruh Kabupaten Tegal dan seluruh camat Kabupaten Tegal. Padahal saya mau ngasih sebagai narasumber waktu itu, ingin memberikan kepada, ya ininya biar desa itu, desa khususnya dan RT khususnya yang di bawah yang punya dampak, RT-nya sendiri atau lingkungan khususnya RT-nya itu ada gitu loh. Ada untuk istilahnya semacam tahunan atau memang oke lah boleh dikatakan mau kontrak satu perpanjangan dapat, itu harus diistimewakan karena dia yang terdampak. Caranya bagaimana, saya itu mau ngasih masukan biar tidak menyalahi aturan, kita diskusi gitu loh. Tapi ketika dipanggil semua kepala desa, dipanggil semua camat, padahal di situ yang manggil kalau nggak salah Bu Umi atau asisten gitu, asisten. Yang datang hanya berapa? Nyun sewu, ada yang ngomong nggak ada duit, yang kalau ada duitnya pada berangkat. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Ini hanya beberapa yang saya istilahnya. Ya mungkin dengan ini Pak Bupati Ishak, dia seorang laki-laki, nggak kayak kemarin kan mungkin ada apa, Umi mungkin kan karena perempuan, kedua waktu itu periodenya mau habis, mungkin kan ada dua apa namanya gitu ya, isinya kurang guyup lah. Mudah-mudahan dengan Bapak Bupati Ishak sekali pencet langsung wush gitu untuk Kabupaten Tegal. Saya yakin masih ada miliaran rupiah untuk 2026 terkait retribusi yang selama 16 tahun saya bidani. Jadi buat para pejabat, tolong jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka memandang tatapan mata. Tatapan mata adalah semu, tidak pasti. Kadang melihat dia itu tukang beca, orangnya dia seperti ini belum tentu. Maka tetap selalu berbuat baik yang istiqomah. Apalagi untuk Kabupaten Tegal ya. Kabupaten Tegal, kenapa kok saya mau menggebuki sampai saya mengeluarkan uang pribadi, sampai saya mengeluarkan waktu? Karena apa? Banyak jalan yang rusak, apalagi Desa Sidaharja. Desa Sidaharja jalannya rusaknya Masya Allah. Bukan sekarang agak mendingan. Tahun-tahun kemarin, ya Allah, banjir sampai 5 kali 4 kali. Kadang teman-teman saya di desa inbox saya. Itu loh. Saya memahami, walaupun di saya itu dewannya banyak, lebih dari 2, tapi saya nggak menyalahkan dewan, anggarannya itu nggak ada. Maka saya berpikir ini loh yang perlu saya gali. Ternyata tak itu miliaran rupiah itu loh. Tapi kan itu tadi yang ikut studi banding ke kota Semarang, ke Cilacap saya nggak ikut. Itu pun datang, gimana mas ongkos di Cilacap, nih uang, saya nggak bisa ikut karena saya harus ke Kalimantan. Kurang apa saya buat kabupaten ini biar masyarakat semua itu tahu. Sebenarnya saya pengen rembukan, tidak usah dengan medsos, tapi tak nong kan gawe apa ya, unek-uneknya main metu lah, unek-uneknya main metu. Ben unek-uneknya aku ben metu, ben bombong nih ati. Buat teman-teman yang mau diskusi, ayo kita diskusi demi Kabupaten Tegal. Ayo, kalau mau nonton live saya silahkan tonton, kadang habis subuh atau ya banyak kan habis subuh terus nanti habis isya ya, walaupun sebentar tuh. Oh teman-teman yang belum berteman silahkan share videonya, oke? Mau bongkar sekalian, ayo matur sembah suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.